Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Daily Life-ku, My Journey Storytelling with Kak Mila, cerita dari Sumbar. Nah, ini udah di hari kedua ya teman-teman ya. Good morning from Sumbar. Ini videonya aku udah di penginapan ya teman-teman, tapi ini pagi harinya dapat penginapan yang Masya Allah lalu bagus, karena juga deket dari Istana Pagaruyuang. Hari itu kita juga niatnya mau ke Istana Pagaruyuang ya teman-teman. Nah, ini di belakang itu perbukitan, yang orang yang punya penginapannya juga mau bangun satu lagi mau dibangun untuk tambah, dan ini lumayan bagus ya, recommended deh. Nah, itu yang aku tunjuk, itu Istana Bakso Pagaruyuang, deket banget. Aku bahkan ketika habis dari Istana Bakso Pagaruyuang itu jalan kaki nggak sampai 5 menitan sampai. Nah, di situ di bukit itu yang aku tunjuk itu, kalau kita berdiri dari Istana Pagaruyuangnya kelihatan tulisan Pagaruyuang itu dari penginapan aku tuh nggak kelihatan teman-teman. Nah, gini nih, kondisi penginapannya tuh kayak rumah biasa, tapi ya Masya Allah bagus. Terus di sini ternyata kolam ikan. Malam aku sampai itu nggak kelihatan, pagi baru kelihatan. Ikannya Masya Allah banyak banget. Waktu ditanya sama suamiku ke yang punya penginapan, itu ikannya dibudidayakan untuk dikonsumsi atau hanya dipajang. Katanya cuma buat di kolam aja, nggak dimakan teman-teman. Jadi diberanak-pinakkan. Nah, sampai ujung sana tuh kolamnya tuh. Pokoknya ini deket banget dari Istana Pagaruyuang, Istana Bakso Pagaruyuang Batu Sangkar ya teman-teman. Jadi nggak seberapa jauh gitu, 5 menit. Awalnya tuh penginapan kita tuh nggak di sini, udah dapat sih di tempat lain, tapi kurang recommended karena kamar mandinya di luar, terpisah dari kamar, kan susah ya karena ada pengunjung lain. Jadi akhirnya kita cari tempat lain. Nah, ini kita jalan lagi sekitar pukul 11-an atau 10-an. Nah, ini ada di rumah keluarga bapak yang kemarin bawa aku. Mereka ada kumpul keluarga. Sebenarnya aku ada ngesut orang di rumah, ngesut keluarganya. Nah, ini juga masih bagian dari keluarga cucu kiainya Sulaiman Ar-Rusuli yang kemarin di part 2 aku ziarahi ya teman-teman ya, kuburnya. Nah, ini mereka ada kumpul keluarga, tapi ini yang dari pihak ayah kalau nggak salah. Nah, ini hidangannya, pokoknya ini hidangan rumah makan Padang. Perfect deh pokoknya. Aku nggak tahu deh nama makanannya apa-apa aja. Kayak ada yang aku tahu cuma rebusan, ada jengkolnya, tapi aku bukan pecinta jengkol ya teman-teman. Dan ini semua makanan enak banget, apalagi agar-agarnya, recommended. Lauk-lauknya semua lengkap seperti yang di rumah makan Padang. Dan kita di sini beliau-beliau ini masih menggunakan saprah, itu alas namanya saprah atau suprah teman-teman, alas putih. Jadi orang-orang zaman dulu itu menggunakan suprah untuk alas tempat makan. Nah, ini salah satu sunnah ya teman-teman ya. Jadi hidangannya di atas suprah itu, di atas tempat, bisa kain, bisa juga menggunakan, kalau aku di rumah itu pakai itu tikar plastik yang aku beli itu nggak berapa meter. Nah, kita pakai sendiri. Nah, di sini suamiku diminta untuk memberi sedikit nasihat ya teman-teman ya. Ya, salah satu tujuan teman suamiku itu, bapak yang bawa kita itu, salah satunya supaya suamiku bisa kasih sedikit arahan untuk keluarganya gitu. Nah, terus habis makan, next kita SMP, selesai makan pulang judulnya teman-teman. Terus lanjut dibawa sama bapaknya, kita langsung ke Istana Bakso Pagaruyuang. Nah, ini kita baru masuk ya teman-teman. Pokoknya habis makan cuci tangan kita langsung kabur. Bukannya nggak ada etika ya teman-teman, tapi di sini kita kan diajak sama si bapak ya gitu. Keluarganya juga paham karena kita kesana kan cuma jalan-jalan gitu. Nah, terus kita lanjut, ini kita turun dari parkiran. Ini antrinya dulu beli karcis. Nah, di sini ada ibu-ibu penjual talam, ketan talam, ada ketan jagung, pokoknya beli dulu. Nah, itu Istana Bakso Pagaruyuangnya. Lumayan jauh ya jalan dari parkiran ke istananya tuh, karena halamannya tuh ternyata luas banget, terus parkirannya juga jauh banget. Nah, kita mulai jalan nih, bapak ibu yang ngajak kita yang Masya Allah tabarakallah, semoga sehat selalu, panjang umur beliaunya. Nah, ini kita jalan. Nah, waktu itu nggak terlalu ramai ya teman-teman. Terus aku juga nggak tahu ya harga karcisnya, harga tiket masuknya, karena yang beli bapak itu gitu.
Nah, terus ini tangganya teksturnya ada yang dari keramik, ada yang dari bebatuan gitu ya teman-teman, bisa dilihat. Ya, maaf ya teman-teman kalau agak rada ribut karena ketangkap dengan suara record aku, ada suara HP atau bunyi-bunyi yang lain gitu, karena ada HP yang lain yang hidup di sekitar aku gitu. Nah, ini kita udah sampai di halamannya. Itu katanya istana permaisurinya yang kecil itu ya. Gak tahu istana atau kamar apa nggak tahu. Kita di sini nggak ada guide-nya, jadi nggak ada yang jelasin, kita ngeliat-liat aja gitu. Biasanya kan ada guide gitu ya, ini aku nggak tahu apa karena emang lagi nggak ada atau emang nggak ada gitu. Aku juga nggak sempet ke yang istana yang kecil itu ya. Nah, akhirnya kita mutusin naik. Nah, sebelum naik itu sama petugas istananya ada yang ngasih kresek, terus nanti sendal kita ditaruh di belakang di pintu dapur, di pintu keluar gitu. Pintu keluarnya di dapur di belakang. Jadi nanti sendal kita udah di situ, kita tinggal ingat nomornya aja. Nah, kita masuk isi buku tamu. Nah, ini penampakan dalamnya ya teman-teman ya. Jadi ini katanya kalau nggak salah ya, mohon maaf diralat kalau buat teman-teman yang asli orang sana atau yang tahu benar kisahnya. Ini katanya hanya replikanya atau duplikatnya, yang aslinya ada, dan ini tidak, yang asli untuk menjaga keotentikannya itu nggak bisa dimasuki orang sembarangan gitu. Jadi dibikinkan replikanya untuk bisa orang mengunjungi gitu teman-teman ya. Nah, ini aku ngelihat kayak gini, kayak berasa ini ya, berasa banget di apa namanya ya, di istilahnya tuh di Sumateranya gitu, warna-warnanya itu loh, ornamen warna, kayu-kayunya gitu loh. Ini luas, banyak pengunjung yang capek ya karena mungkin dari luar tuh panas ya, nggak sepanas di Riau juga, di Pekanbaru ya teman-teman, panas tapi bukan yang menyengat gitu loh. Nah, ini terus kita naik ke lantai 2 tuh, bisa dilihat dari tangga lantai 2 ya. Jadi ini ada 3 lantai sebenarnya, tapi kata bapak yang bawa aku katanya ini kalau nggak salah cuma yang aslinya tuh nggak sampai 3 lantai teman-teman. Nah, ini kamar permaisuri teman-teman. Tuh kamar permaisuri tuh hijabnya itu ada beberapa lapis kain tuh. Nanti dari sebelah sana bisa dilihat teman-teman. Nah, ini kamar permaisurinya, hijabnya ada beberapa, kain gorden deh kalau kita bilang gitu loh. Nah, ini di sini, ini luas banget teman-teman. Nah, ini penampakan dari dalam untuk luarnya yang tadi kita lewatin di bawah. Seluas ini teman-teman. Jadi jalannya cukup jauh. Nah, ini dari sisi satunya ya teman-teman ya, kamar permaisurinya. Tapi nggak terlalu banyak ya isinya teman-teman di dalam ini. Nah, itu dia tulisan Pagaruyung yang aku bilang tadi waktu di penginapan. Kelihatan kan? Kalau dari Istana Pagaruyung itu kelihatan. Kalau dari penginapan aku ketutup sama rumah yang baru akan dibangun oleh yang punya penginapan teman-teman. Nah, ini nggak terlalu rame ya, kita nggak berdesak-desakan gitu. Orangnya juga nggak riuh, nggak banyak gitu. Jadi kita bisa jalan, duduk dengan santai teman-teman. Nah, ini tahu-tahu aku udah tiba di dapur ya teman-teman. Aku nggak naik sampai ke lantai 3. Ini aku dari dapur, ornamen-ornamen yang dipajang. Nah, di sini juga di Istana Pagaruyung ini banyak banget yang aku lihat. Dan kemarin aku nggak sempet ngesut ya teman-teman ya. Orang-orang yang apa ya namanya, nyewa pakaian adat Minang gitu teman-teman. Jadi mereka pakai suntiang terus foto-foto gitu. Foto-foto sampai keluar, jadi memang benar-benar kayak adat pengantinnya Minang gitu. Mereka foto-foto, nggak tahu yang beneran ada yang prewed kayaknya atau hanya sekedar foto-foto gitu. Nah, ini dilanjutkan kita ke rumahnya cucu Syekh Sulaiman Ar-Rusuli teman-teman. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman ya. Kita lanjut di next harinya, hari ketiga. Terima kasih udah ngikutin video aku jalan-jalan ke Sumbarnya teman-teman. Besok kita ada ziarah satu makam lagi. Jangan lupa ikutin terus, stay tune. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.